Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa Desa Manis, yang kami hormati Bapak Camat Kelurahan Timur Laut, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih PRD Kecamatan Kelurahan Timur Laut, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Manis, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Manis, serta bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun anggaran 2021 yang kami banggakan. Disyukur mendapatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa hadir di balai desa dalam suatu acara yaitu penyerahan bantuan langsung tunai dana desa atau LPDD untuk bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun anggaran 2021. Salawat beserta salam dan kemuliaan kita haturkan buat kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak PJ Kepala Desa Desa Manis. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kelurahan Timur Laut, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih PRD. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Manis. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Manis. Yang saya hormati Sekretariat Desa Desa Manis, serta Bapak Ibu penerima manfaat BLT untuk bulan Juni dan bulan Juli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada siang hari ini kita semua diberi suatu nikmat oleh Allah, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, hingga kita dapat hadir bersama-sama di sini dalam suatu acara penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT bulan Juni dan Juli. Salawat dan salam juga kita hantarkan tujuan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allah Sallallahu Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada sore hari ini, pada siang hari ini, mungkin kami dari Kelurahan Desa akan menyerahkan bantuan langsung tunai ini kepada KPM, Kepala Keluarga Penerima Manfaat, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang kami tetapkan, bukan kami tetapkan, tapi sesuai dengan peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona virus disease 2019. Ini perlu sebagai catatan kita sama. Mungkin selama ini kami sering mengundang Bapak Ibu untuk melaksanakan vaksinasi di Puskesmas. Mungkin maaf Bapak Ibu, sore ini mungkin suara agak serak karena baru bangun demam. Ini mungkin takut kan yang saya demam kan. Nah, ini mungkin untuk sore hari ini saya beserta
jajaran dari pemerintah kecamatan, Babinsa, BPD dan Sekretariat Desa dan Aparat Desa akan menyalurkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang kami minta, termasuk dalamnya yaitu masalah surat vaksinasi ya, atau sertifikat vaksin. Bukan berarti hari ini Bapak Ibu, bukan berarti kalau nggak divaksin bukan nggak bisa terima, mungkin ditunda apabila belum divaksin. Ditunda setelah divaksin baru kami serahkan uangnya kepada keluarga ibu penerima manfaat. Ini bukan desa kita saja, tapi seluruh Indonesia ini sama, karena aturannya sama. Bukan aturan di desa Lingkungan saja, tetapi juga di desa-desa yang ada di Indonesia sama. Itu sesuai dengan aturan Presiden, keputusan Presiden nomor 14 tahun 2021 yang sudah saya baca tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang dan maaf, dan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Lingkungan, Bapak Jalin, beserta seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD, yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Lingkungan, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, penerima BLT ini tahap 8 sudah 7 bisa dibangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Camat Kelurahan Timur Laut. Beliau tidak bisa hadir karena undangannya untuk Pak Camat, jadi beliau mewakilkan kepada saya. Beliau ada kegiatan video konferensi bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Provinsi Riau untuk pembahasan masalah sosialisasi penyusunan peraturan gubernur tentang pedoman BUMDes dan percepatan penyaluran dana desa dan BLT dana desa. Jadi beliau tidak bisa hadir, sebenarnya beliau ingin hadir. Baiklah, sejarah apa yang disampaikan Bapak Kades tadi, bahwasanya aturan kita ini memang selalu berubah-ubah. Jadi saya harapkan kepada masyarakat, itulah keadaannya dan harus kita lalui, karena upaya dari pemerintah itu dalam rangka untuk penanganan COVID-19 itu niatnya baik. Jadi
kita di pemerintahan ini macam kami ini Pak, melaksanakan tugas itu berdasarkan aturan. Kalau tidak berdasarkan aturan, kami sebenarnya menginginkan dan ada sama sekali aturan ini. Ya kalau mau kasih, tidak ada aturan yang itu keinginan kami. Tetapi yang diucapkan bahasanya mengeluarkan aturan seperti itu, mau tidak mau kami harus mengikuti. Nah, istilahnya itu tidak berani sama muda kan, dengan badan nama kecil. Gitu. Kalau badan besar mungkin bisa, gitu kan. Itulah bahasa guyon seperti itu. Kalau bahasa Jawa guyon itu bahasa canda. Memang aturan dari seperti yang Bapak tadi sampaikan tadi, Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 itu tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Jadi saya baca di sini pasal 13A ya. Pasal 13A ya. 1. Kementerian Kesehatan melakukan pendaftaran dan penetapan sasaran penggunaan vaksin COVID-19. 2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendaftaran sebagai masuk ayat 1 wajib untuk divaksinasi. Maksudnya desa telah menetapkan sasaran vaksin di seluruh desa. Nah, apabila telah ditetapkan sasaran vaksin, wajib untuk melaksanakan vaksin, kecuali tidak terdata dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk vaksin. Mungkin dia ada penyakit yang sifatnya kronis, gitu kan? Yang apabila divaksin bisa out. Itu menurut dari peraturan vaksin ini. Yang bagi masyarakat yang terdaftar sasaran vaksin itu wajib dengan dibuktikan sertifikat vaksin. Itu ada sekali vaksin kita ada sertifikat vaksinnya. Nah, itu yang dibuktikan. Nanti mungkin bagi administrasi itu pasti diminta sertifikat vaksin itu sebagai syarat untuk menerima BLT. Itu pasal yang keempat. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Itu sanksinya bagi yang tidak mengikuti vaksin. Yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Yang ketiga. Yang keempat, yang kedua, yang ketiganya saya denda. Denda ini tidak tahu berapa dendanya maksudnya di sini. Tapi kalau menyangkut dengan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, apalagi di Indonesia ini kita tidak berangkat aja baru surat ini, surat itu, memang sulit untuk bergerak, kalau tidak ada kalau tidak sudah diikat di situ, sulit untuk bergerak. Jadi harapan saya niat kita ini baik, perubahan kita ambil hikmahnya. Kita berharap dengan COVID-19 ini ya dengan izin Allah menanglah, mudah-mudahan bersama lah segala musibah, ya, bencana, ya segera ada angkat Allah SWT. Amin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti dari Bapak Ketua BPD bisa menyampaikan sesuatu, bisa silakan. Dan saya cukup sampai sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Maulid Maulud, kali ini diwakili oleh Bapak Kabid PMD Bapak
hormati Pak Kepala Desa, Bapak Sekdes, kemudian Bapak Babinsa, kemudian calon penerima BLT atau keluarga penerima manfaat KPM yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang cerah ini kita masih diberi beberapa nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini dalam suatu acara, yaitu penyerahan bantuan langsung tunai bencana desa BPBD tahun 2021. Kemudian selawat dan salam telah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal atau tambahan dari kami seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kadem dan Bapak Kasih. Itu memang banyak aturan karena jadi bukan niat daripada pemerintah desa untuk membuat aturan ini, itu perlu kita garis bawahi, tapi memang aturan ini masih ingin pucuk. Jadi di aturan itu dibunyikan sapo yang dapat nunjuk kartu vaksinasi itu ditunda ya, ditunda dulu pembayaran BLT. Artinya mau dimau vaksin kan kalau ditunda, mendisek tunda kan, berarti mau dimau vaksin. Jadi gaya memang cukup penting vaksinnya, karena penilaian pernah dijadikan syarat untuk pencairan bantuan. Misal pajak bisa dibunyikan. Siapa tidak membayar pajak tidak menerima BLT, ya kan? Maka dana itu berasal dari pajak, bagiannya dikumpul dari membayar pajak. Tapi tidak pernah dibunyikan. Hari ini vaksin dibunyikan. Siapa vaksin ditunda penyaluran bantuan. Bahkan untuk urusan administrasi ditunda. Berarti sangat penting. Muka penting itu dia, sebab ini itu dia vaksin. Kalau kita boleh berbicara, kalau vaksin untuk mencegah, tapi banyak kawan-kawan kita yang ahli vaksin tapi masih positif, termasuk wakil Bupati Natuna 2 kali vaksin tapi masih positif. Tapi ini bukan dia mencegah, katakan vaksin itu benar menyembuhkan DG. Jadi karena ini aturan pemerintah, mau kita sebagai masyarakat ini kuat nak melawan di lawan. Kalau boleh melawan, saya tidak vaksin. Tapi hari ini saya malah divaksin. Karena waktu desa 5 menit dapat jatah vaksin, saya dinyatakan positif corona. Karantina 12 hari di Manjaigo. Di aturan itu, siapa yang dinyatakan positif 3 bulan setelah dinyatakan sembuh baru boleh vaksin. Jadi saya kalau misalnya tanggal 11 November nih baru boleh vaksin. Karena saya senang manfaat semua. Tapi karena kami bagian dari pemerintah desa ini mau harus mengikuti aturan pemerintah. Sama kayak hal dengan bupati kita. Karena aturan dalam tentang ibu jangan mau ikut ke orang bawa PTM sampai tanggal 4 di pusat. Karena nanti masuk dan anak oleh orang PPKM ke sampai tanggal 9 Agustus. Jadi anak pulang masih baju di rumah sampai tanggal 9. Jadi ke depannya sebulan lagi. Jadi harapan kami kalau memang bagi masyarakat yang merasa keberatan untuk divaksin, kami pun di pada masa ini yang jelas desa sifatnya mengundang, mengimbau pada masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Bagi siapa yang merasa keberatan divaksin, daripada masa, tapi konsekuensinya itu tadi, kalau yang memang bantuan BLT ditunda loh, artinya ditunda vaksin kan? Kalau divaksin ditunda, itu artinya tetap divaksin. Tunda terus
Berarti artinya ini Pak, habis tawon ini Pak bantuan Pak. Nah, jadi kalau memang apa kita ikuti aturan pemerintah, seperti yang saya sampaikan tadi itu Pak tak melawan. Memang kalau kita terpengaruh dengan media-media mengenai salah ya masalah sini. Tapi ada yang nyatakan kok, ada yang nyatakan. Kemarin saya di Yon Komposit Endam sama Pak Kades, kami ada sponsor di sana. Itu karena komentar itu kita harus pintar-pintar membaca berita media sosial. Takut kita salah tahu ya kan. Nah, jadi ganti gitu. Kita boleh nak vaksin tapi kita pengaruh orang, pengaruh orang. Ini. Saya ingin nak vaksin. Bukan saya makan dari pemerintah, boleh. Sama tak masalah. Kita bisa nak vaksin boleh, tapi usah mempengaruhi orang. Karena bisa dijerat dengan pasal, karena menghambat program pemerintah. Tidak vaksin tak, tidak vaksin nak lah dari bantuan dek. Kesana orang, sengaja orang, sengaja orang tak ya bisa. Jadi harapan kami kepada masyarakat. Kalau memang bisa vaksin, kita ikuti aturan pemerintah. Tapi kalau memang membuat asal kan dengan alasan argumen tertentu nak divaksin, kami pun dapat masuk ya. Cuma sifat pemerintahan desa dan kecamatan mengundang ya, menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Nah, jadi cuma di sini kami sebagai PBD juga ada hal yang kami pertanyakan perlu dijelaskan oleh pihak desa, karena sampai hari ini penerima PST yang di kantor camat belum terima. Ada di penjelasan. Kita khawatir nanti ada yang terima, ada yang tidak. Sementara peserta PST itu ada orang tua, orang lain yang betul-betul layak. Kalau sampai mereka tidak menerima, sementara penerima BLT desa ini sudah menerima, takut hal-hal. Tapi kalau memang ada penjelasan dari dinas sosial, pasti keluar, pasti menerima orang itu, tidak masalah. Tapi kalau memang orang itu dihentikan, sementara BLT kita lanjutkan, sementara para penerima itu betul-betul layak untuk dibantu tapi tidak dapat, itu yang perlu kita pertimbangkan, itu yang perlu kita bicarakan. Kalau memang perlu kita buat perubahan, kita buat perubahan. Kalau memang kemarin kita menganggarkan untuk 12 bulan BLT karena ada dari dinas sosial ada yang diputuskan, kita masukkan ke sini. Kalau memang ada aturan ya Pak, kita masukkan, walaupun kita hanya bisa bayar 10 bulan nanti kita takut ada gejolak di masyarakat, karena orang penerima itu benar-benar layak. Pak Umar Bidin, siapa istrinya almarhum Pak Muhammad M, orang tua itu sampai hari ini orang itu belum menerima, karena bulan 4 kemarin sudah diputuskan dari dinas sosial, orang itu tidak menerima lagi. Jadi sementara BLT dana desa tetap berlanjut. Takut warga mundur kan, mahal ini loh. Kawan itu cepat pilih kawan-kawan. Nanti kalau kita perlu kita bicarakan, kalau memang ada regulasinya kita ubah peraturannya untuk kita masukkan di BLT, kita masukkan. Tapi kalau memang tidak ada, harapan kami pihak desa memberi penjelasan kepada mereka supaya tidak ada gejolak ataupun apalah di desa. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Kades. Bisa demikian. Ada tambahan Pak? Kalau demikian, terima kasih. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti waktu penyerahan uang nanti mohon diberikan vaksin. Pak Ketua ini kami dapat kemudian Bapak Pemirsa tunggu ya. Terima kasih kepada Bapak Pemirsa.